Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Zulmanelis Darwis, MSI selaku dosen penguji. Yang terhormat, Bapak Dr. Ahmad Ridwan, MSI selaku dosen pembimbing. Dan yang terhormat, Ibu Ella Fitriani, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan kimia. Saya Seliana Torusvita akan mempresentasikan makalah yang berjudul Blended Learning di kelas kimia organik tahun kedua, persepsi dan preferensi mahasiswa terhadap dukungan pembelajaran, yang dikaji berdasarkan artikel yang berjudul Blended Learning in a Second Year Organic Chemistry Class, Students' Perception and Preferences of the Learning Support, yang ditulis oleh Reta Biletekane, Line A. Pilcher, dan Marit J. Potchiter. Berikut ini topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga kajian teori, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima hasil, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, mengenai latar belakang. Kimia organik merupakan salah satu mata kuliah yang sulit dengan tingkat kegagalan yang tinggi. Maksud dari kegagalan di sini yaitu hanya sedikit mahasiswa yang mendapatkan nilai kimia organik yang tinggi, sedangkan banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai kimia organik yang rendah. Dan bahkan ada beberapa mahasiswa yang harus mengulang mata kuliah kimia organik ini. Kimia organik dianggap sulit karena memerlukan pemikiran 3 dimensi, yaitu memerlukan kemampuan spasial yang tinggi, memiliki banyak istilah, dan tidak ada algoritma atau urutan pemecahan masalah. Selanjutnya, berbagai macam pendekatan pembelajaran telah digunakan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari kimia organik. Di antaranya yaitu inquiry terbimbing, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, kurikulum spiral organik, pembelajaran yang dipimpin oleh rekan kerja, dan blended learning. Pada artikel ini digunakan pendekatan pembelajaran blended learning. Sangat sedikit peneliti yang meneliti tentang evaluasi dukungan pembelajaran dalam blended learning. Karena kebanyakan peneliti hanya terfokus kepada penelitian tentang pengaruh dari pendekatan blended learning terhadap hasil belajar mahasiswa. Oleh karena itu, pada artikel ini, peneliti ingin meneliti tentang evaluasi dari dukungan pembelajaran dalam blended learning. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap dukungan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana preferensi mahasiswa terhadap berbagai jenis dukungan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu, bagaimana saran mahasiswa untuk meningkatkan kualitas perkuliahan dengan pendekatan blended learning. Selanjutnya, kajian teori. Ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang digunakan, yaitu blended learning. Blended learning adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan pembelajaran online dan pembelajaran yang lebih tradisional, yaitu pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, mata kuliah yang digunakan, yaitu mata kuliah kimia organik. Kimia organik adalah bidang kimia yang mempelajari tentang senyawa karbon, karena semua senyawa organik mengandung karbon. Selanjutnya, ada beberapa dukungan pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan kimia organik ini. Ada 5. Yang pertama yaitu pembelajaran tatap muka, yang merupakan model pembelajaran yang konvensional. Pada pembelajaran tatap muka ini, antara dosen dengan mahasiswa bertemu secara langsung, sehingga dosen dapat menjelaskan materi dan konsep-konsep kepada mahasiswa secara langsung. Setelah itu dapat dilakukan tanya jawab secara langsung. Selanjutnya, dukungan pembelajaran yang kedua yaitu papan diskusi. Papan diskusi adalah alat pembelajaran yang membantu menghasilkan diskusi asinkron. Maksud dari diskusi asinkron di sini yaitu antara dosen dengan mahasiswa tidak harus online dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, dukungan pembelajaran yang ketiga yaitu tugas pekerjaan rumah online, yang merupakan tugas berupa pengerjaan latihan soal pada akhir bab menggunakan platform Connect. Platform Connect ini merupakan salah satu platform dari McGraw-Hill. Jadi,
Pada tugas pekerjaan rumah online ini, mahasiswa diharuskan untuk mengerjakan latihan soal, baik berupa pilihan ganda maupun esai. Selanjutnya, dukungan pembelajaran yang keempat yaitu tutorial. Tutorial adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian arahan, bantuan, petunjuk, dan motivasi agar mahasiswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Pada sesi tutorial ini, dosen mengharuskan kepada mahasiswa untuk menjawab beberapa soal yang tingkatnya HOTS atau termasuk soal-soal yang sulit. Kemudian, mahasiswa diharuskan untuk mengerjakan soal-soal tersebut di rumah, dan pada setiap awal sesi tutorial, mahasiswa diharuskan untuk menyerahkan jawaban dari soal yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya, lalu dilakukan pembahasan pada saat sesi tutorial berlangsung. Jadi, dosen membahas soal-soal tersebut, dan mahasiswa dapat melakukan diskusi atau kerjasama apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti secara berpasangan. Dan juga mahasiswa dapat melakukan bimbingan secara langsung dengan dosen apabila ada materi yang sekiranya belum dimengerti oleh mahasiswa. Selanjutnya, dukungan pembelajaran yang kelima yaitu Learn Smart. Learn Smart adalah alat studi dari McGraw Hill yang menyediakan kuis dan penilaian metakognitif. Tugas Learn Smart ini dapat dilakukan setelah mahasiswa membaca materi yang diperintahkan oleh dosen untuk dibaca pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, setelah membaca, maka mahasiswa diharuskan untuk menjawab soal-soal kuis. Soal kuis tersebut dapat berupa pilihan ganda maupun isian, tetapi jawabannya sudah disediakan oleh platform tersebut, jadi mahasiswa hanya tinggal memilih jawaban yang paling tepat. Selanjutnya, maksud dari penilaian metakognitif di sini yaitu pada setiap akhir soal, mahasiswa diminta untuk memperkirakan seberapa percaya mahasiswa tersebut terhadap jawaban yang telah diberikan. Ada beberapa tingkatannya, dari yang tidak tahu sama sekali atau tidak yakin dengan jawabannya, dan yakin atau tahu terhadap jawabannya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui preferensi dan persepsi siswa terhadap dukungan pembelajaran dengan pendekatan blended learning di kuliah kimia organik tahun kedua ini. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan di Universitas Publik Penelitian Intensif Besar yang ada di Afrika Selatan. Waktu penelitian dilakukan selama 7 minggu dari bulan Februari sampai Maret 2018. Subjek penelitiannya melibatkan 39 mahasiswa yang mengikuti kuliah kimia organik di tahun kedua. Mahasiswa ini terdiri dari berbagai program studi, tidak hanya dari program studi kimia saja. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Prosedur penelitiannya yaitu setiap minggu terdiri dari 4 kali 50 menit tatap muka, 50 menit sesi tutorial, dan 6 jam praktikum di laboratorium, yang merupakan pembelajaran secara offline. Selain itu, ada juga tugas Learn Smart, papan diskusi, dan tugas pekerjaan rumah online yang merupakan pembelajaran online dari kuliah kimia organik tersebut. Pada penelitian ini digunakan pendekatan blended learning dengan model suplemental. Artinya, pembelajaran online hanya merupakan dukungan dari pembelajaran offline. Jadi, proporsi dari pembelajaran offline itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pembelajaran online. Dan pada perkuliahan ini juga, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih antara mengerjakan tugas Learn Smart atau memberikan kontribusi papan diskusi. Dan yang kedua, mahasiswa juga dapat memilih untuk mengerjakan tugas pekerjaan rumah online ataupun mengikuti tutorial. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dari cognitive load mahasiswa, karena banyak dukungan pembelajaran yang disediakan. Tetapi syaratnya,
mahasiswa harus minimal masing-masing 1 kali dalam mengerjakan setiap dukungan pembelajaran yang ada, supaya mahasiswa dapat merasakan dukungan pembelajaran yang telah disediakan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner open-ended dan wawancara semi terstruktur. Teknik analisa data yang digunakan yaitu pengkodean. Pengkodean ini dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa menggunakan aplikasi. Kuesioner penelitian yang digunakan ada 3. Kuesioner pertama yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang dukungan pembelajaran yang telah dosen sediakan? Apakah dukungan pembelajaran tersebut bermanfaat? Dan jelaskan. Selanjutnya kuesioner yang kedua yaitu, dukungan pembelajaran apa yang paling Anda sukai dan paling Anda tidak sukai, dan jelaskan alasannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu, menurut Anda, bagaimana cara meningkatkan kualitas perkuliahan pada blended learning ini? Selanjutnya hasil. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil dari kuesioner yang pertama, yaitu mengenai persepsi mahasiswa tentang dukungan pembelajaran yang telah disediakan. Secara umum, mahasiswa berpendapat bahwa dukungan pembelajaran bermanfaat karena ada berbagai macam alasan, yaitu yang pertama, keluasan. Maksudnya di sini yaitu mahasiswa merasakan bahwa dengan adanya platform online yang disediakan, maka mahasiswa dapat melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja, dan dapat belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing, karena setiap orang memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang kedua yaitu mahasiswa berpendapat bahwa dukungan pembelajaran menyediakan tempat berlatih dan kesempatan revisi. Karena pada perkuliahan ini tersedia dukungan pembelajaran yaitu berupa tutorial, di mana mahasiswa dapat melatih dirinya sendiri untuk mengerjakan soal-soal sehingga mahasiswa dapat mengetahui seberapa jauh mahasiswa dapat menguasai materi yang telah diajarkan atau yang telah dipelajari secara mandiri. Dan juga pada sesi tutorial tersebut, dosen memberikan penjelasan terhadap jawaban dari soal-soal yang telah diberikan, sehingga ada kesempatan revisi bagi mahasiswa untuk merevisi konsepnya yang sekiranya masih salah. Selanjutnya, khusus mengenai Learn Smart, di sini mahasiswa berpendapat bahwa dengan adanya Learn Smart, maka dapat meningkatkan pemahaman materi di kelas. Karena pada Learn Smart tersebut disediakan kuis-kuis yang harus dijawab oleh mahasiswa. Selanjutnya, hasil dari kuesioner yang kedua mengenai preferensi mahasiswa terhadap dukungan pembelajaran. Secara umum, dukungan pembelajaran yang paling disukai oleh mahasiswa yaitu kuliah tatap muka dengan frekuensinya sebanyak 19. Ada berbagai alasan mengapa mahasiswa menyukai kuliah tatap muka, yaitu yang pertama adalah peluang untuk bertanya dan menerima jawaban atau penjelasan secara langsung, karena pada kuliah tatap muka antara dosen dengan mahasiswa bertemu secara langsung. Selanjutnya, adanya dukungan interaksi antara mahasiswa dan dosen sehingga pembelajaran dapat lebih interaktif, dan pada kuliah tatap muka juga dosen dapat menjelaskan materinya dengan lebih leluasa, dan juga dosen dapat mengecek apakah mahasiswa telah paham mengenai materi yang telah diajarkan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa. Selanjutnya, masih hasil dari kuesioner yang kedua, yaitu dukungan pembelajaran yang paling tidak disukai oleh mahasiswa, yaitu papan diskusi. Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, mahasiswa merasakan bahwa papan diskusi tidak bermanfaat. Yang kedua, jumlah pertanyaan yang diposting sangat banyak, sehingga menyebabkan mahasiswa malas untuk memberikan kontribusi pada papan diskusi, karena sebelum mahasiswa bertanya, maka mahasiswa harus membaca postingan dari teman-temannya sebelumnya, supaya tidak terjadi duplikasi pertanyaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketidakpastian tentang jawaban yang diberikan oleh teman sebaya.
Jadi mahasiswa tidak percaya akan jawaban yang telah diberikan oleh temannya dan hanya percaya terhadap jawaban dosen, karena pada perkuliahan kimia organik tahun kedua ini terdiri dari beberapa program studi, sehingga mahasiswa tidak dapat menilai teman yang memiliki kemampuan yang tinggi yang dapat dijadikan contoh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-temannya. Selanjutnya, yang keempat yaitu partisipasi dinilai atau ditandai. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa tidak tahu cara menggunakan papan diskusi. Selanjutnya, hasil dari kuesioner yang ketiga mengenai bagaimana pendapat mahasiswa untuk meningkatkan kualitas perkuliahan pada kuliah kimia organik ini. Perbaikan secara umumnya yaitu mengenai waktu dari perkuliahan, yaitu kuliah semester. Mahasiswa merasakan kalau kuliah triwulan atau kuliah yang hanya dilaksanakan secara sebentar atau 7 minggu, itu waktunya sangat kurang karena tugas-tugas yang diberikan banyak dan juga materi yang dikuasai itu banyak, ada 7 tema. Selanjutnya, yang kedua yaitu kecepatan lebih lambat. Maksudnya di sini yaitu mahasiswa berpendapat bahwa kecepatan dosen dalam mengajarkan materi harus dilakukan dengan lebih lambat supaya mahasiswa dapat lebih mudah menyerap materi yang diajarkan. Selanjutnya, mengenai sesi tutorial, mahasiswa menyarankan bahwa tutorial harus ditambahkan jamnya karena mahasiswa merasakan bahwa tutorial bermanfaat. Selanjutnya, mengenai papan diskusi, mahasiswa berpendapat bahwa partisipasi pada papan diskusi tidak harus dinilai atau ditandai. Jadi kesimpulannya, yaitu yang pertama, mahasiswa merasakan bahwa pendekatan blended learning merupakan pendekatan pelajaran yang bermanfaat. Selanjutnya, yang kedua, dukungan pembelajaran yang paling disukai oleh mahasiswa yaitu kuliah tatap muka. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu dukungan pembelajaran yang paling tidak disukai oleh mahasiswa yaitu papan diskusi. Dan yang terakhir, saran dari mahasiswa untuk meningkatkan kualitas kuliah kimia organik dengan pendekatan blended learning ini yaitu perkuliahan harus dijadikan sebagai kuliah semester, kemudian proses belajar mengajar harus dilakukan dengan lebih lambat, sesi tutorial ditambahkan, dan papan diskusi tidak dijadikan untuk penilaian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.